makan sehat itu apa-apa serba bikin sendiri ya, dan lama-lama ribet juga. Kemana-mana pola hidup sehat itu merupakan perjalanan hidup sehat. Makan nggak pakai nasi misalnya, kita menikmati nggak? Kalau kita nggak menikmati, Nggak bisa ya? nggak bisa. Dengan kita berjemur, vitamin D kita itu akan baik ya. Setelah dia berolahraga, baru dia fokus ke makanan gitu ya. Ada juga dari makanan dulu, baru nanti dia berolahraga. Apa yang kita makan hari ini, apa yang akan kita dapatkan di kemudian hari dan di saat kita tua nanti. Jangan sampai menunggu sakit untuk memulai perjalanan hidup sehat. Halo, jumpa lagi dengan Vivi, tentunya masih di Lumpia Talk. Ini ada sebuah program yang menarik milik dari Lumpia TV, channel kesayangan kamu ya. Oke, saat ini saya sedang ada di mana ini? Di Cafe Rempah Semarang. Lokasinya di Merbi, tahu kan? Di MT Haryono, Kota Semarang. Nah, untuk saat ini kita akan membahas apa ya? Ada yang tahu? Kamu? Nggak ada yang tahu ya? Oke. Saat ini kita mau bahas tentang hidup sehat. Dan sudah ada bintang tamu yang sangat cantik di sebelah kiri saya. Dia adalah Mbak Intan Dian. Beliau nanti akan membawa kita ke dalam perjalanan hidup sehat. Nah, apa dan bagaimana sih itu? Oke, kita sapa dulu ya. Halo Mbak Dian. Halo Mbak Vivi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Salam sehat ya. Salam sehat. Oke, Mbak Dian ini adalah ketua komunitas pasar sehat. Ya. Bisa diceritakan Mbak, apa sih komunitas pasar sehat itu? Ya. Pasar Sehat Semarang itu awalnya komunitas ya. Jadi komunitas yang memang praktisi yang melakukan makan sehat. Okay. Nah, kalau makan sehat itu apa-apa serba bikin sendiri ya, dan lama-lama ribet juga. Oh Ya gitu kan? ya. Kalau kita berkomunitas otomatis bisa saling mengisi. Yang satu suka bikin cake sehat, yang satu suka bikin cookies, yang satu suka bikin jus atau makanan olahannya. Beli dong, jajan deh, kan di teman sendiri. Teman sendiri juga yang bikin tahu persis sehatnya di mananya kan. Udah edukasinya juga udah sama lah, ibaratnya pola pikirnya udah sama, isi kepalanya udah sama, jadi otomatis insya Allah dia mengolah makanan juga sama seperti kita mengolah makanan gitu. Jadinya di situ malah kita membuat support system ya kan, support system untuk saling mensupport perjalanan hidup sehat. Nah itu makanya saya bilang selalu kemana-mana pola hidup sehat itu merupakan perjalanan hidup sehat, berupa perjalanan. Ya, menarik sekali ya. Lalu untuk kegiatannya ini apa aja nih Mbak untuk komunitas ini? Komunitas ini yaitu ya kita mengadakan healthy pop-up market, ibaratnya pasar kagetnya ya. Pasar kaget, siapa nih yang kaget? Asal nggak jantungan aja. Oke, pasar kaget ya. Pasar kaget. Nah, biasanya itu minggu pertama dan minggu ketiga. Kami memang fokusnya bukan hanya untuk jualan, tapi juga mengedukasi juga. Makanya di sini kita ada tim QC-nya juga. Setiap mau jualan harus masuk melewati tim QC produknya dan edukasi ke tenannya juga. Karena yang difokuskan bukan hanya transaksi jual beli, tapi ngobrol gininya loh sama customer, kenapa sih produk yang kita buat ini dinamakan sehat, sehatnya dari mana, kenapa, terus atau enggak curhat-curhat, susah ya perjalanan hidup sehat, oh ya sama gitu kan, jadi kan kayak ada teman senasib lah gitu ya. Oke, menarik sekali. Jadi sampai ada QC-nya ya? Iya betul. Ada artinya QC-nya. harus dipastikan bahwa memang benar-benar ini adalah makanan sehat Betul. atau menu sehat. Iya. Jadi nggak sembarangan gitulah ya. Betul, Oke, betul. Mbak Intan mungkin bisa disampaikan hidup sehat itu sebetulnya
sebetulnya seperti apa sih gitu? Saya juga pengen tahu ini. Sebetulnya berat juga ya ketika kita ngomong hidup sehat gitu, karena saya sendiri bukan dokter juga ya, tapi saya merupakan praktisi. Sejak 2013 saya sudah menjalankan perjalanan hidup sehat ini. Jadi kita memang perjalanan hidup sehat itu tidak bisa instan. Jadi makanya kalau sekarang kita berlomba-lomba memaksakan diri, bahkan push the limit untuk aku harus sehat, harus makan sehat, itu malah kita jadinya nggak enjoy kan melakukannya ya. Oke, lebih banyak nggak berhasilnya ya biasanya. Gitu, dan nggak konsisten ujung-ujungnya. Padahal di pola hidup sehat itu yang diperlukan itu adalah konsistennya. Maka dari itu dinamakan perjalanan hidup sehat. Jadi kita tuh jalan terus aja, walaupun ada mogoknya, ada bosennya, ada nanjaknya, ada turunnya gitu ya, tapi kita tetap fokus bahwa oh ya kita tuh sedang melakukan perjalanan hidup sehat, jadinya tetap on the track lah. Kalaupun kita berhenti dulu, tetap maju lagi, jangan sampai benar-benar keluar dari jalur gitu. Kita udah nggak mau lagi, udah betul-betul keluar banget, itu malah jadi nggak membuat kita mencapai tujuan untuk sehatnya itu ya. Iya, gitu. Ini sama Mbak, saya kalau ingin aku kok gaya hidupku kayak gini ya, besok pengen deh diet gitu, terus nggak makan nasi, makan salad aja begitu, makan buah aja, habis gitu sakit Mbak. Jadi akhirnya buyar, nggak jadi diet, besoknya ya udah deh karena sakit makan nasi banyak lagi. Gimana Mbak Intan kalau kayak gitu? Yang ngoyo ya istilahnya, itu push, terlalu kita memaksakan diri untuk push the limit. Sama halnya kita kalau lari ya, kita nggak biasa lari 10 kilo, tiba-tiba kita lari 10 kilo, amsyong dong kita ya tumbang kan? ya. Okay. Kalau kita jalan dulu pagi-pagi pelan-pelan gitu kan, lama-lama kita bisa lari 10 kilo, bahkan half marathon, bahkan sampai maraton, ultra gitu ya. Jadi tingkatannya tuh kita bisa meningkat seiring kekuatan kita untuk menikmati saat lari. Sama gitu, makan sehat, perjalanan hidup sehat persis seperti itu. Jadi kita menikmati nggak nih makan nasi, nggak pakai nasi misalnya, kita menikmati nggak? Kalau kita nggak menikmati nggak bisa ya? Nggak bisa, karena kita nggak bisa konsisten nantinya kan. Jadi perlu memang substitusi atau enggak dikurangi lah sedikit. Misalnya biasanya makan nasi, tahu nasinya yang dikurangi sedikit aja, yang dibanyakin sayurnya atau proteinnya gitu. Tergantung ya, kadang ada orang yang kenyangnya sama protein, ada orang yang kenyangnya sama sayur kayak gitu, asal jangan kenyangnya sama nasi. Nah itu saya banget. Itu yang harus pelan-pelan aja disubstitusi ya. Kita tuh mencari sesuatu yang lebih sehatnya gitu. Misalnya suka nasi, nggak apa-apa makan nasi dulu, makan nasi, nanti sayurnya dibanyakin atau proteinnya dulu dibanyakin gitu. Yang paling utama sih sebetulnya sayurnya ya, karena kan dia serat sehingga membuat perut kita juga lebih kenyangnya lebih cepat. Makanya itu sayurnya duluan yang dimakan. Oh begitu, jadi stepnya sayur dulu, lalu lauk, baru nanti nasi sama lauknya bareng gitu kan. Oh gitu, nanti di dalam perut berjumpa mereka. Ketemu lagi gitu. Kita ketemu lagi begitu ya. Dan kan jadinya ngerasa kenyang duluan. Apalagi kalau kita makannya udah bisa makan raw food ya, makan saladnya dulu atau lalapannya dulu, baru makan temen nasinya, itu akan lebih sedikit lagi porsi kita makan. Nah, ngobrol-ngobrol tentang raw food. Raw food ini kan makanan mentah ya. Apakah tidak berbahaya Mbak untuk kita mengkonsumsi makanan mentah? Banyak praktisi kesehatan juga mempertanyakan ya, setiap pertanyaan yang muncul seperti itu. Ketika kita dibalik saat kita minuman kemasan ada pewarna dan pengawet sebagainya, kita nggak pernah mempertanyakan ya, kita sesering itu minumnya ya nggak sih? Betul juga sementara sih. kita minum yang makan atau minum yang alami,
mengapa selalu yang jadi kambing hitam sebagai biang kerok kesehatan kita gitu ya. Iya. Jadi memang itu paradigma lama ya, bahwa aduh bahaya nggak ya makan sayur mentah kayak gitu. Ya justru alhamdulillah saya bisa sembuh dari berbagai sakit juga berkat saya banyak konsumsi sayur mentah. Oh begitu. Iya, karena sayur mentah itu mengandung enzim, dia kan hidup ya, banyak nutrisi. Ya justru yang bisa merecovery sel-sel yang rusak gitu. Memang butuh prosesnya agak lama, tidak seperti obat, tapi dia sampai akarnya, Akar masalah ya. akar masalah di dalam tubuh kita tuh dia membenahinya tuh sampai akarnya gitu. Jadi apa yang memang rusak diperbaiki gitu. Dan itu juga bukan cuma dari makanan ya, yang perjalanan hidup sehat itu kan juga ada kita juga harus olahraga kayak gitu ya. Oh gitu, jadi nggak hanya menu sehat, Betul, makanan sehat aja ya, harus ada berjemur olahraga. matahari pagi. Oke, banyak Cuma sekali ya. itu yang paling utama itu gitu kan, kita tuh mau lebih susah mana sih, kita mengontrol apa yang kita masukin ke mulut atau mengontrol apa yang nggak kita pikir. Kan lebih susah, lebih gampang yang kita makan kan, kita mengontrol tangan kita untuk memasukkan sesuatu ke mulut itu lebih mudah daripada kita mengontrol pola pikir kita. Sementara kalau kita udah pencernaan kita sehat, tuh pola pikir tuh akan lebih positive thinking, lebih mudah. Oh, begitu ya, lebih energize juga untuk belajar apapun, juga lebih kayak celing-celing gitu ya. Oh begitu. Oh luar biasa ya, berarti Produktivitas juga. Nah, jadi imbasnya nggak hanya badan kita sehat, tetapi juga kita jadi semakin fokus, Iya, produktif. betul, Oke. betul. Nah, dan juga di lidah ya, kita kan terlalu banyak deburan ombak makanan enak. Deburan ombak makanan enak yang banyak mengandung zat adiktif. Adiktif itu yang membuat rasanya menjadi wah, Enak gitu ya. enaknya yang enak banget gitu ya. Jadinya standar lidah kita tuh tinggi. Ibaratnya suka cewek yang begitu cantiknya, wah cantik luar biasa lah, ibaratnya lidah kita juga sama, standarnya tuh tinggi banget. Jadi makan singkong rebus anak zaman sekarang nggak pakai gula, nggak pakai garam, udah nggak mau, harus pakai keju, harus pakai coklat meses, Betul. harus pakai Segala macam topping-topping itulah ya. toppingnya baru kerasa enak katanya gitu. Padahal zaman dulu kan singkong rebus saja udah luar biasa ya, enak, bisa udah. dinikmati dan udah langsung Mengenyangkan, betul, gitu. Nggak betul. usah repot-repot lagi tambah ini itu gitu. Betul. Nah ini ngomong-ngomong soal anak muda ya, anak-anak. Kayaknya nih ya, rasa-rasanya PR-nya emak-emak sedunia itu bagaimana bisa menjadikan anak kita itu suka sayur mayur. Nah itu, ya kan Mbak? Iya. Gimana sih ini tipsnya Mbak, biar anak-anak itu suka sayur gitu? Ya, sayur, nah itu juga banyak keluhan juga ya, seperti itu. Sebetulnya children see, children do ya. Jadi anak-anak melihat, anak-anak juga kan melakukannya. Jadi dimulai justru dari kita gitu. Jadi memang kita kalau memang nggak suka banget, saya selalu menyarankan sayur utuh yang dikenalkan. Jadi nggak usah misalnya nugget sayur, telur sayur. Oh gitu. Nggak, malah Jadi justru langsung saja pengenalannya ya, tapi dicoba dari yang lebih enak dulu. Misalnya buncis atau enggak wortel aja kan manis kan dia. Jadi dipotong-potong kecil-kecil, cobain deh, nah ini tuh enak banget, manis, nah gitu. Jadi kita mempresentasikannya tuh layaknya kita mempresentasikan makanan enak ala koki ya, padahal cuma sayur doang gitu. Dan Gitu ya. lama-lama kita mempraktekkan, oh ini makan ini enak loh, enak, dan insya Allah dia akan lebih suka makan sayur, apalagi dalam bentuk utuh itu. Dan ya memang perlu pengenalannya yang lebih dia sukai dulu.
ada anak yang gitu. suka timun, misalnya ya timun aja dulu. Wortel, karena mungkin dia manis kan ya. Iya, wortel, buncis, misalnya. Gitu. Jadi, nah nanti kalau udah itu baru penambahannya kayak gitu, nugget sayur atau telur dikasih sayur. Jadi kayak nggak gitu. dibalik ya? Nggak dibalik. Kalau saya sih menyarankannya gitu karena saya juga punya anak kecil dan memang saya selalu kenalkan bentuk utuh brokoli utuh dia makan dari bayi gitu umur 8 bulan kan udah bisa duduk tegak dia makan brokoli jadinya udah terbiasa familiar dengan bentuk-bentuknya yang lucu-lucu dan warna-warni. Oke, Mbak, kalau untuk menu sehat itu yang seperti apa? Kalau dulu waktu saya sekolah itu kan menu sehat 4 sehat 5 sempurna itu sehat ya. Nah, kalau untuk persepsi dari Mbak Intan sendiri yang biasa bergaya hidup sehat ini biar pemirsa juga tertular untuk hidup sehat ya. Menu sehat itu yang seperti apa sih? Menu sehat itu bisa kita mulai dengan substitusi dulu ya. Misalnya yang biasanya kita minum teh manis ya. Kita coba rubahnya dengan minuman empon-empon itu. Kan? Ya, sebetulnya itu bisa. Ini Mbak kayak ini. Nah, ini TU. Ini apa nih? Ini TU Mbak. Coba dicicipi sekalian. Ya, coba saya cicipi ya. Oke, mari kita cicipi. Mari ya, minum ya. Ini ada di menu di sini ya? Iya betul, di Cafe Rempah. Cafe Rempah. Segar. Nah, dengan kayak seperti ini juga tehnya diganti rempah, otomatis ada nutrisi yang masuk. Antiinflamasi itu anti peradangan. Jadi kalau kita ada peradangan di tubuh kita bisa diredakan oleh empon-empon ini kan. Begitu. Tapi efeknya nggak langsung seketika. Nggak langsung seketika, cuma saat kita minum juga biasanya ada perubahan mood juga ya. Kalau teh itu kan lebih kayak hanya mungkin ada beberapa orang langsung mengenergize tenaganya ya. Nah kalau ini energize tenaga dan juga kita ngerasa lebih pede aja nggak sih ya kan? Iya. Udah minumnya empon-empon nih gitu. Apalagi di masa pandemi ini empon-empon jadi ngetren ya Mbak ya. Bisa meningkatkan stamina agar kita tidak terkena virus begitu. Padahal saya dari 2013 sudah saya mulai juga bawa kunyit ke kantor, nanti diseduh di kantor sore-sore. Jadi kan sore-sore biasanya lapar dan pengen yang ngemil. Jadi saya ke pantry itu nyeduh empon-empon sambil makannya ya cemilannya gitu, bengkuang kayak gitu saya masukin toples kayak gitu. Padahal sebetulnya seru loh makanan real food itu kalau kita bikin enjoy, kita bikin happy itu ya enak aja, tidak menyiksa kok. Makanan sehat itu malah akan bikin kita happy gitu. Oke, Mbak Intan, untuk gaya hidup sehat ini kalau penerapannya di keluarga ini seperti apa Mbak? Ya, kalau di keluarga itu tentu dengan pendisiplinan di waktu dulu ya. Bahwa misalnya waktu makan tepat waktu, terus pagi-pagi diusahakan berjemur pagi-pagi. Oh gitu ya, itu penting ya berjemur penting, itu? Penting sekali karena kenapa sih sekarang pandemi ini juga banyak ya yang ayo berjemur biar virusnya mati. No, bukan matahari yang membunuh virus, tapi dengan kita berjemur, vitamin D kita itu akan baik ya. Kadar vitamin D kita itu akan baik dan mempengaruhi imunitas kita. Oh begitu ceritanya ya. Betul. Dan dapat dipastikan setiap yang sakit itu pasti level vitamin D-nya itu rendah. Coba bisa dicek, itu ada di lab juga ya. Jadi rata-rata yang sakit itu level vitamin D-nya itu rendah karena imunitas menurun, vitamin D rendah. Dan juga vitamin D itu mempengaruhi untuk penyerapan kalsium. Ketika kita minum
susu anak-anak misalnya ya, atau makan sayur hijau juga mengandung kalsium kan, tapi tidak diimbangi dengan vitamin D yang cukup, penyerapannya tidak akan optimal gitu. Jadi makanya anak-anak zaman dulu ya lebih sehat-sehat karena mainnya juga main Main layang-layang. layang-layang sampai rambutnya jadi bule ya. Sampai panas-panasan Betul. gitu. Jadi kena dimulai matahari dari terus. kebiasaan-kebiasaan itu ya. Betul, jadi ya minum kayak gitu kan ada gelasnya sendiri untuk ada remindernya juga gitu, ayo minum gitu kan, hal yang simple ya, cuma kalau kita biasakan itu akan berdampak besar gitu. Oh ya, pembiasaan minum, terus juga itu kan bisa jadi ke pencernaannya lebih baik juga kan. Kalau kita minumnya lancar, terus ya di setiap makan upayakan ada sayur gitu, setiap hari ada buah gitu, dan itu empon-empon diganti aja menjadi pengganti teh seperti ini ya. Iya, betul menyegarkan dan sehat ya. Betul. Nah, kalau untuk pengganti nasi itu biar sehat apa sih Mbak? Ya, Saya nggak bisa hidup tanpa nasi loh Mbak. Lebay ya. Iya, Ya, ya. gimana? nasi itu nasi putih ya. Sebetulnya kan yang bikin ada profesor namanya Hiromeshinya itu di bukunya bahwa nasi putih itu nol nutrisi, tidak ada nutrisinya sama sekali. Jadi dia hanya berupa karbo, gula saja. Hanya mengenyangkan aja, tapi tidak ada nutrisinya. Makanya ngetren lah nasi coklat, nasi Apa itu? merah, Oh, oke. beras Iya, beras coklat. beras merah. Kalau beras coklat itu kan ibaratnya dia penggilingannya hanya sekali, sehingga kulit arinya tuh masih tersisa. Justru kulit arinya itu nutrisinya, seratnya. Kadang kita kebalik ya, sampai bersih, terus kulit arinya dikasih ke ayam. Betul. Itu bekatul itu atau bukan sih? Iya betul. Bekatul ya? Iya. Oh iya. Ada roti bekatul itu Iya. juga roti sehat ya, bisa kita konsumsi ya. Jadi itu ada nutrisinya, seratnya kan lengkap gitu. Ada berbagai macam, jadi bisa melengkapi kebutuhan tubuh kita sehari-hari seperti itu. Jadi bisa dicampur aja, misalnya nasi putih dengan nasi coklat. Biasanya awal-awal yang mau mengganti ke nasi merah nggak bisa langsung ke nasi merah, ya udah dicampur dulu nasi putih dengan nasi coklat, sehingga saat kita makan nggak nol nutrisi banget. Jadi tetap ada seratnya yang kita makan, ada nutrisi dari nasinya itu yang kita makan. Terus lama-lama dicampur nasi merah, nasi putih nggak apa-apa, Nggak apa-apa ya. tetap dicampur. Nanti ya itu kembali lagi lidah kita yang udah terbiasa kembali ke fitrahnya ya. Biasanya kalau kita biasa makan nasi putih terus kita makan nasi merah itu rasanya nggak enak gitu, Iya, iya. keras, apalah begitu Betul, ya. betul. Ada nggak sih pengganti Mm. di luar itu gitu? Bisa. Misalnya jagung gitu bisa nggak? Nah, bisa juga itu jagung, singkong, ubi. Nah, Tiwul itu ya? tiwul, banyak banget ya umbi-umbian. Kalau di Indonesia ini bahkan kalau sekarang udah hampir susah banget dicari karena peminatnya juga sedikit, ya kan? Jadi ya bisa dijadikan juga olahan-olahan ubinya, itu dijadikan olahan sesuatu yang menyehatkan ya, misalnya dijadiin cake juga bisa kan, atau enggak cemilan-cemilan seperti cemilan, jadinya kita juga saat makan besar kita hanya makan protein dan sayur aja misalnya. Bisa Terus cemilannya nanti kita makan ubi atau singkong gitu kan, jadinya jatuhnya kita nggak makan nasi tapi tetap ada asupan karbohidrat dalam keseharian kita. Kalau untuk sayur ini kan banyak juga yang sekarang ini konsumsi sayur-sayuran organik begitu ya. Ya. Kalau untuk sayur-sayuran apakah memang harus organik atau kita mungkin bisa sayur apa aja deh, yang penting kamu coba diet begitu. Gimana Mbak? Nah, saya juga beranggapan bahwa yang penting adalah kita suka sayurnya. Suka sayur gitu. dulu, karena kalau kita beli organik dan nggak suka sayur dan nggak dimakan juga sayang ya, Mbak Feby. Gitu ya. Jadi nggak usah muluk-muluk dulu ya. Ya, betul. Oke, baiklah. Oh gitu. Saya juga jual sayur organik kan, Oh, gitu. tapi saya nggak pernah bilang
sayur organik bagus, ayo dibeli. Harus Enggak. sayur organik nih, Enggak harus itu Mbak sayur ya. organik, enggak, malah suka nggak sama sayur gitu. Kalau nggak suka sayur, dari sayur organik juga nggak dimakan untuk apa. Jadi yang penting kita justru pembiasaan untuk mencintai makan sayurnya. Lidah kita dikembalikan dulu fitrahnya sehingga bisa menikmati rasa manisnya wortel, rasa enaknya kriuknya selada gitu kan. Gitu ya. Selada kriuk ya Mbak? Kriuk. Oke. Mbak, bisa dibagi nih tips ya. Tips yang paling simple untuk kita bisa memulai hidup sehat. Ya, yang pertama itu pembiasaan. Kita mau dimulainya dari mana dulu ya? Makanya aku selalu bilang ada orang yang mau mulai perjalanan hidup sehat ini karena dia memang suka berolahraga. Jadi setelah dia berolahraga baru dia fokus ke makanan gitu ya. Ada juga dari makanan dulu baru nanti dia berolahraga. Nah jadi sebetulnya hidup sehat itu memang utuh ya. Kita nggak bisa separoh-separoh. Kita hanya olahraga aja tapi nggak makan sehat, atau makan sehat aja tapi nggak olahraga dan nggak berjemur, kayak gitu juga nggak bisa. Jadi kita tetap harus menikmati aja. Jadi intinya kita harus menikmati setiap perjalanan hidup sehat kita. Ikhtiar kita untuk menuju sehat itu kita betul-betul harus menikmati se-enjoy mungkin. Kita tuh panas-panasan tuh bisa ngerasa enjoy gimana caranya gitu. Nah penting lah itu namanya support system, teman-teman yang juga sama-sama melakukan perjalanan hidup sehat gitu. Oh begitu ya, bareng-bareng itu lebih oke ya. Lebih oke, makanya kalau lari kan bareng-bareng sama teman lebih oke. Jadi yang pertama makan sehat dimulai dari mencari substitusi. Misalnya mau mie, ya carilah mie yang lebih sehat, bihun misalnya, atau enggak banyak juga mie sayur sekarang kan yang pewarnanya juga dari sayur gitu. Makanan cari substitusi ya, mau roti cari putu, atau makanan tradisional yang biasa zaman dulu orang tua kita makan kan lebih sehat sebetulnya ya, nggak ada pengawet, minim proses kayak gitu, nutrisinya masih utuh kayak gitu. Terus minum air putih yang cukup, minuman juga sebaiknya rendah gula gitu. Kalau bisa ya manisnya dari madu kayak gitu. Terus nanti setelah dari makanan kita bisa perlahan-lahan yaitu kita olahraga dari mulai jalan kaki dulu aja pagi-pagi. Nggak harus lari ya, kalau nggak harus kuat. lari, jalan aja pagi-pagi. Ini saya banget nggak kuat lari. Atau enggak di YouTube kan ada tuh, ada Senam? senam Oke. atau yoga atau segala macam, pokoknya yang bikin kita enjoy apa dulu aja gitu. Jadi gak perlu terlalu muluk-muluk push the limit diri kita sendiri, pokoknya yang penting kita enjoy melakukannya untuk menuju sehat. Makanya ada perjalanan hidup sehat itu. Oh, luar biasa Mbak. Terima kasih untuk sama-sama, Vivi. pelajarannya ya. Ini pelajaran lumayan aku buat juga. saya. Enggak, soalnya saya memang selalu tipe orang yang ingin hidup sehat tapi wacana doang, Mbak. Oke, Mbak Intan mungkin bisa memberikan closing statement layak diketahui oleh para pemirsa yang mungkin tipenya kayak saya yang maju mundur cantik gitu, nggak segera mulai dan mereka yang memang benar-benar berkomitmen untuk bergaya hidup sehat. Silakan. Perjalanan hidup sehat itu dimulai dari hari ini, sekarang juga, jangan nunggu besok. Karena apa yang kita tanam adalah apa yang kita tuai. Apa yang kita makan hari ini, apa yang akan kita dapatkan di kemudian hari dan di saat kita tua nanti. Jadi jangan sampai menunggu sakit untuk memulai perjalanan hidup sehat. Oke, begitu. Oke, sip. Makasih banget Mbak Dian. Baiklah pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita dengan Mbak Intan Dian, Ibu Organik, Ketua Komunitas Pasar Sehat. Buat kamu yang suka konten ini, jangan lupa subscribe, kemudian tekan tombol lonceng, like dan share ya. Oke, sampai jumpa.